Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar hukum tentang pencurian pulsa telepon. Nampaknya ini menjadi isu yang banyak juga diperbincangkan di masyarakat dan menjadi pertanyaan, terutama terkait dengan pencurian atau penyedotan pulsa lewat konten provider. Pertanyaannya adalah apakah kasus tersebut melanggar undang-undang IT? Nah, ini menjadi pertanyaan. Secara umum terkait dengan masalah ini sebenarnya ada 3 ya, penipuan dan pencurian pulsa lewat SMS. Satu, banyak berkembang misalnya SMS yang istilahnya mama minta pulsa, yang tak terkait dengan, kalau ini tak terkait dengan penyelenggara konten. Yang kedua, SMS kredit tanpa agunan. Konten SMS semacam ini memang dikirim dari pihak yang tidak terkait dengan penyelenggara komunikasi dan konten, namun menurut Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau ATSI, hal ini bukanlah praktek penipuan. Nah, kategori ketiga adalah kategori SMS premium yang merupakan kerjasama antara penyelenggara telekomunikasi dan penyedia konten. Layanan ini terkait dengan perjanjian kerjasama kedua belah pihak. Pencurian pulsa menggunakan kategori ketiga inilah yang marak terjadi di masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa penyelenggara telekomunikasi sering bekerja sama dengan pihak penyedia konten, ya, atau konten provider dalam layanan yang disediakan. Untuk itu perlu melihat ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler. Ya, kita akan bicara dulu soal penyelenggara jasa penyediaan konten dengan penyedia jaringan. Penyelenggaraan jasa penyediaan konten ini adalah bagian dari jasa multimedia yang penyelenggaraannya dilakukan melalui jaringan bergerak seluler. Terdapat tanggung jawab yang diatur dalam peraturan ini baik bagi penyelenggara jaringan maupun penyelenggara jasa penyediaan konten. Nah, tanggung jawab penyelenggara jaringan itu bertanggung jawab atas akurasi dan transparansi tarif, kemudian tagihan, pelaksanaan pembebanan biaya, dan pelaksanaan pengiriman konten kepada pengguna. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka penyelenggara jaringan berkewajiban pertama diantaranya menghubungkan pengguna dengan penyelenggara jasa penyediaan konten yang dipilih sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan oleh pengguna. Kedua, mencatat setiap pengguna yang telah mendaftar berlangganan layanan, itu reg ya biasanya, berdasarkan permintaan atau perintah secara teknis, syarat mesin dan penyelenggara jasa penyedia konten. Tanggung jawab berikutnya dari penyelenggara jaringan adalah menghentikan layanan unreg, ya, jasa penyediaan konten berdasarkan permintaan atau atas perintah secara teknis atau isyarat mesin dari penyelenggara jasa penyediaan konten atau permintaan langsung yang berasal dari pengguna. Dan tanggung jawab berikutnya adalah menghapus data pengguna ketika sudah berhenti berlangganan dan data yang terkait dengan konten yang diakhiri oleh langganannya.
Nah, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jasa penyediaan konten? Penyelenggara jasa penyedia konten adalah pihak yang menyelenggarakan jasa penyediaan konten dan bertanggung jawab atas konten yang disediakannya. Penyelenggara jasa penyediaan konten bertanggung jawab atas instruksi pembebanan biaya, isi konten yang dikirimkan, akurasi frekuensi pengiriman konten, dan penyediaan pusat kontak layanan atau kontak center. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, penyelenggara jasa penyediaan konten berkewajiban, diantaranya adalah: pertama, memberikan jenis layanan sesuai dengan yang dipilih oleh pengguna. Kedua, memberitahukan atau memerintahkan secara teknis isyarat mesin setiap permintaan berlangganan (REC) dan permintaan berhenti berlangganan atau unREC kepada penyelenggara jaringan. Tanggung jawab lainnya adalah melakukan verifikasi pendaftaran registrasi dari pengguna jasa konten. Selain itu adalah tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang jasa konten yang diselenggarakannya, seperti jenis layanan, tarif, cara berlangganan, cara berhenti berlangganan, nomor call center, dan periode berlangganan kepada pengguna. Yang tanggung jawab lainnya adalah melakukan penghapusan data pengguna jasa konten ketika sudah berhenti berlangganan. Nah, itu beberapa tanggung jawab. Kedua belah pihak, biasanya baik penyelenggara jaringan maupun penyelenggara jasa penyediaan konten, bersama-sama melakukan pencocokan atas data permintaan berlangganan (REC) dan permintaan berhenti atau unREC dari pengguna yang dimiliki, dicatat oleh masing-masing pihak untuk proses rekonsiliasi dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa dengan pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Permen Kominfo nomor 9 tahun 2017 diatur hal yang berkaitan dengan muatan konten. Antara lain: 1. Penyelenggara jasa penyediaan konten wajib memberikan informasi yang lengkap, benar, dan akurat tentang konten yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penyelenggara jasa penyediaan konten dilarang memberikan informasi awal atau penawaran konten yang berisi kalimat yang menjebak, informasi yang menyesatkan, pemaksaan untuk menerima konten, dan informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana dengan perlindungan pengguna? Penyelenggara jaringan dan penyedia jasa penyediaan konten wajib melakukan upaya perlindungan pengguna yang meliputi perlindungan terhadap antara lain gangguan privasi, penawaran yang mengganggu, penipuan dan kejahatan melalui jaringan telekomunikasi, dan tagihan pemakaian yang tidak wajar. Upaya perlindungan pengguna tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1. Dengan menata ulang sistem registrasi pelanggan prabayar. 2. Memasang sistem yang meminimalkan penyebaran pesan yang tidak semestinya. Dan 3. Membangun sistem tanggap cepat pengaduan atau laporan konsumen. Perlu dipahami bahwa mekanisme yang digunakan dalam pelanggaran pencurian pulsa seperti berlangganan berbayar yang merupakan penyediaan konten secara berkala yang bersifat komersial dengan memberlakukan tarif premium atau tarif normal kepada pelanggan. Lewat mekanisme tersebut seharusnya calon pelanggan yang melakukan pendaftaran registrasi
berdasarkan informasi penawaran yang diberikan itu. Setelah itu, penyelenggara jasa penyiaran konten melakukan konfirmasi kepada calon pelanggan. Lalu calon pelanggan menyampaikan persetujuan dengan membalas konfirmasi berlangganan. Apabila calon pelanggan tidak membalas konfirmasi tersebut, maka pendaftaran atau registrasi dibatalkan. Penyelenggara jasa penyedia konten memberikan notifikasi bahwa calon pelanggan telah berlangganan disertai informasi mengenai cara berhenti berlangganan dan layanan pengaduan. Cukup menarik bahwa pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 34 Permen Kominfo nomor 9 tahun 2017 terdapat hak pengguna untuk mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara jasa penyediaan konten dan atau penyelenggara jaringan atas kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan dan menimbulkan kerugian terhadap pengguna. Selain itu, pelanggaran atas ketentuan mengenai satu kewajiban penyelenggara jaringan dalam melaksanakan tanggung jawab dan seterusnya itu diatur dalam pasal 9, kemudian ada juga pasal 11 dan sebagainya, itu adalah dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Yang contoh kasus dari pencurian pulsa ini yang cukup menarik, ini adalah kasus David Tobing ya. David Tobing selaku konsumen kartu Halo, dia menggugat Telkomsel yang merupakan penerbit kartu tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut David, tindakan Telkomsel yang telah melakukan penawaran pengikatan sepihak fasilitas layanan Opera Mini, memperpanjang secara otomatis waktu langganannya, serta melakukan penarikan atau penagihan atas penggunaan fasilitas tanpa persetujuan pelanggan atau persetujuan dirinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Ini salah satu contoh kasus terkait dengan pencurian yang digugat oleh David Tobing terhadap Telkomsel ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada juga kasus berkaitan dengan pencurian pulsa, ini menyangkut kasus pidana. Kalau tadi lebih bersifat perdata, yakni perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan konsumen, kemudian konsumen tersebut melakukan gugatan. Dalam kasus pencurian pulsa ini juga masuk dalam kualifikasi pada ranah hukum pidana, sebagaimana dalam salah satu kasus di mana penuntut umum atau jaksa penuntut umum mendakwa salah seorang pelaku badan usaha dengan mencantumkan ketentuan pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE, junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu dengan dakwaan kedua pasal 62 junto pasal 10 huruf A dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang IT, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan setiap orang dengan sengaja
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan, 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi dalam kasus pencurian pulsa dapat dikatakan ini bertentangan, akan dikenakan ketentuan yang ada dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 2016 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi beranjak dari dua kasus tersebut, maka provider atau konten yang memaksa mengambil pulsa dari pengguna layanan, ya meskipun sudah berkali-kali, bisa jadi kita sudah unrek terhadap, katakanlah mungkin kita pernah mendaftar untuk memperoleh lagu, kemudian kita rek, setelah itu kita mau berhenti, kita sudah unrek tetapi tetap saja tidak bisa dan pulsa kita tersedot, maka kita sebagai pengguna konsumen, ya kita sebagai pengguna tentu saja dirugikan dan tentu kita bisa mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak penyedia telah melanggar ketentuan Undang-Undang IT, melanggar juga ketentuan Undang-Undang konsumen, dan bisa saja juga bukan hanya pada aspek perdata tetapi juga aspek pidana. Demikian saya kira terkait dengan masalah pencurian pulsa. Terima kasih.